ampun, ini dulu mah malang melintang di FTV, sinetron gitu ya. Sekarang anaknya udah 2. Udah 2 Kak. Terakhir kamu ketemu baru mau nikah waktu itu ya? Iya, sebelum nikah aku sempat kesini dulu. Terus habis itu udah nih kamu vakum. Vakum. Oke, coba kita untuk mengingat kembali. Ini kompilasi sinetronnya yang pernah dibintangi oleh Melody Prima. Kita lihat yang berikut. Kamu kalau lihat zaman dulu tuh apa? Apa yang teringat terbesit tuh apa? Apa ya? Ya lucu aja sih kok bisa kayak gitu dulu. Oh, dulu masih muda banget ya. Kamu mulai juga masih muda sekali ya, dari umur 13 ya? Dari 13 tahun ya. 13 tahun sampai terakhir sebelum nikah itu terakhir. Sebelum nikah itu 20 ya. 20. Nggak ada kerinduan gitu. Kangen banget Kak, kangen banget. Kemarin kenapa berhenti? Gara-gara punya anak atau nggak boleh? Enggak sih, punya anak sih. Pengen fokus dulu ke anak. Terus juga punya kesibukan baru kan. Aku aktif di sosial media. Jadi kayak jadi influencer sekarang ya, iya. selebgram. Jadi kayak udah keasikan di situ. Akhirnya malas syuting lagi. Iya, karena ya itu kan ada anak-anak gitu ya. Nah, ini yang lagi rame juga, kita aku tanya langsung ke Melody Prima nih. Ada artikelnya. Kerap pamer kemesraan, tiba-tiba foto suaminya nggak ada di Instagram. Aduh. Ada apa itu, Bu? Aduh, gimana emang nih? nggak ada atau di archive doang atau ya udah untuk seterusnya buka kamu aja. Gimana nih jawabnya ya? Ya pokoknya udah aja lah gitu. Nggak usah diposting aja lagi gitu. Nggak ada diposting aja. Memang ada perubahan dalam kehidupan kamu. Bisa dibilang begitu. Bisa dibilang begitu. Nah, ini baru. Yes. Yang seberat buat kamu? Enggak sih. Enggak. Buat kamu tidak berat? Karena udah lama juga ya, maksudnya prosesnya udah lama, tapi memang ketoknya baru, jadi ya udah gitu. Kan kamu menikah juga di usia yang muda ya. Waktu itu mama juga pengennya kan kamu nggak pakai pacaran lama, gitu, langsung menikah. Apakah kamu ngerasa karena kamu di usia muda sehingga tantangannya lebih berat buat kamu? Ya pastinya itu ada. Pastinya itu. Tapi bukan itu sih masalahnya. Bukan itu masalahnya. Kamu kan sendiri juga menjadi anak yang pernah merasakan orang tua yang berpisah. Betul. Pasti ada kesedihan untuk anak-anak. Apa yang kamu lakukan supaya anak-anak tidak merasakan apa yang pernah kamu rasakan? Aku berusaha untuk berkomunikasi dengan baik sama ayahnya anak-anak, tetap menjalin silaturahmi yang baik gitu. Pokoknya semuanya baik-baik aja sih Kak, sebenarnya nggak ada yang gimana-gimana gitu, nggak ada. Jadi anak-anak juga nggak ngerasa hal yang berubah sebenarnya. Yang berubah. Gitu. Jadi ini masih proses baru ya? Maksudnya? Baru. Ini ada postingan juga nih ya, postingannya Melody Prima nih ada foto anaknya sebenarnya, tapi ini adalah ditujukan untuk anaknya. Teruntuk kamu, anak laki-laki pertamaku. Aduh, maafkan aku yang tidak sempurna sebagai ibumu. Maafkan aku yang seringkali memaksakan kehendakku kepadamu. Maafkan aku yang tidak belajar sabar sehingga seringkali memarahimu. Maafkan aku yang seringkali memaksamu berperilaku sesuai mauku, tapi tak pernah belajar bagaimana harusnya aku mendidikmu sesuai usiamu. Maafkan aku yang seringkali membebanimu dengan begitu banyak pengharapanku yang belum tentu sesuai dengan keinginanmu. Gitu. Lanjut. Gitu ya. Sungguh aku malu. Sekali lagi maafkan ya. Aduh. Ini momen apa sampai kamu menulis seperti ini? Nggak tahu sih ya. Aku emang sama anak pertama tuh deket banget. Terus lagi banyak cobaan datang, mungkin banyak emosi-emosi yang nggak bisa kekontrol gitu. Gitu sih, akhirnya ngerasa bersalah. Kamu tulis ini di Instagram, apakah kamu juga berbicara langsung kepada? Iya pastinya. Sebelum tidur aku sering say sorry ke dia gitu. Dia bilang apa? Aduh. Ya nggak apa-apa sih, dia anaknya apa ya, anaknya dewasa sekali, dia bisa mencoba mengerti keadaannya gitu sih, yang aku salut sama dia. Ada dia menghibur kamu? Dia bilang apa? Ya gitu, Bunda jangan sedih, kan ada abang sama adik di sini gitu. Karena kamu menyadari tadi kan bahwa ya ada banyak hal yang sedang terjadi, sehingga kamu jadi emosinya mungkin jadi lebih pendek gitu ya, kesabarannya jadi lebih pendek. Apa sekarang yang kamu lakukan ke depannya gitu supaya kamu bisa menjadi ibu yang lebih
lebih baik menurut kamu? Ya menurut aku keputusan ini juga salah satu cara aku untuk bisa lebih happy ya, maksudnya lebih menjadi melodi yang seutuhnya, melakukan hal-hal yang aku ingin lakukan ke depannya gitu, mengejar impian-impian aku ke depannya. Jadi ini masih proses, untuk ke depannya aku juga belum tahu akan gimana, tapi banyak banget planning yang pengen aku jalanin sih ke depannya. Itu juga salah satu cara aku untuk apa ya, untuk balik happy lagi, waras lagi gitu sih. Perjalanan ke dalam ya? Yes. Sejauh ini apa yang kamu temukan dari seorang Melody Prima? Apa mungkin ada barangkali ada sikap atau apa yang menurut kamu itu tuh kayaknya harus dirubah gitu? Ya banyak sih Kak, pastinya Satu. banyak banget. Apa ya, salah satu yang mungkin jadi penyesalan aku sih ya karena aku belum bisa kontrol emosi itu aja sih. Biasanya suka kadang kelepasan gitu sih sama anak-anak. Gitu. Kamu sudah menganalisa kenapa itu kemarahan itu akarnya apa? Sudah. Lalu apa yang kamu lakukan untuk ya menghadapi itu? Ya aku pikir karena banyaknya pressure yang aku pendem sendirian, akhirnya itu jadi kayak bom waktu ya buat aku. Jadi aku harus putus dulu, istilahnya kayak toksiknya, baru aku bisa rilis semuanya sih. Sudah berapa persen sekarang? 80%. Oh sudah 80%. Banyak dong. Yes. Dan cepat. Apa caranya yang kamu lakukan? Cara apa sehingga bisa sampai 80%? Iya, pastinya nggak gampang juga ya Kak buat aku. Banyak pertimbangan, banyak proses yang harus aku jalanin gitu. Sampai akhirnya ada di titik ini gitu maksudnya. Apa yang biasa kamu lakukan sampai bisa healing 80%? Menulis kah? Cerita kah? Aku justru banyakin kegiatan kayak kerjaan sih Kak. Justru lebih ke kerjaan, lebih bikin aku ngerasa kayak aku tuh produktif lagi gitu. Aku ngerasa jadi menemukan menemukan semangat baru lagi gitu sih buat hidup aku. Menemukan bahwa kamu bisa ini, Yes. bisa ini, kamu bisa mencapai ini. Ada penghargaan untuk diri kamu sendiri. Yes. Itu yang membantu kamu. Iya. Kamu merasa diri kamu berharga, bisa bermanfaat. Yes. Itu. Oke, sekarang kita tanya ke kamu Melody. Ini sebagai artis yang lama gitu ya. Pernah nggak pernah selama hidup kamu merasa direndahin sama orang? Direndahin pernah lah pastinya. Pernah. Dalam hal apa nih? Pekerjaan pada saat apa? Dulu kali ya, dulu pas masih awal-awal merintis karir mungkinnya sering banget tuh direndahin, apalagi di dunia entertain gini kan, kalau misalnya ngeliat yang baru-baru biasanya kan nggak dianggap tuh Kak. Diapain contohnya ya? Kalau ingat perilaku ya, kalau ingat. Banyak banget ya, kayak misalnya dimarahin sama sutradara misalnya dulu di lokasi, gitu kan. Exciting gak sih gitu ya? Gitu. Pernah nggak pernah kamu bertengkar sama teman sesama artis karena masalah uang? Uang alhamdulillah nggak pernah. Masalah cowok? Cowok juga nggak pernah. Masalah apa biasanya ada? Apa ya? Nggak pernah sih Kak. Nggak pernah ya? Kalau sama artis nggak? Nggak ada. Pernah nggak pernah merasa insecure? Insecure ya pastinya lah Kak. Apa sumbernya? Atau insecure tentang apa waktu tentang itu? Fisik sih biasanya. Iyalah. Fisik apa? Iyalah, kadang-kadang kayak ngeliat, ih dia lebih cantik, aku nggak secantik dia, nggak seputih dia. Itu umur berapa gitu. tuh? Berapa ya, mungkin belas-belasan kali ya, Belas-belasan. masih awal-awal karir gitu. Pernah nggak pernah pencitraan di sosmed? Aslinya apa, padahal sebenarnya lagi apa gitu di kehidupan nyata? Late post gitu atau gimana? Pencitraannya dalam bentuk apa nih? Ya pokoknya ya kamu nggak menunjukkan apa yang terjadi sesungguhnya, ya itulah. Saat itu? Ya apalah. bukan pencitraan mungkin ya, mungkin lebih ke menjaga privasi kali ya. Ada hal-hal yang nggak pengen aku share ke sosial media gitu sih. Ya karena kan sebagai influencer selebgram itu kan biasanya salah satu hal yang membuat keterikatan itu adalah kamu sharing sesuatu yang relate gitu kan. Betul. Batasan kamu apa? Ini akan aku sharing, ini enggak? Lebih ke keluarga kali ya, masalah keluarga. Kalau soal anak ini? Enggak sih, biasanya aku posting-posting aja kalau soal anak. Jadi keluarga itu maksudnya hubungan-hubungan? Hubungan tertentu yang aku nggak bisa posting gitu. Pernah nggak pernah kamu blok teman artis? Blok teman artis siapa ya? Kayaknya enggak sih, kalau teman artis ya? enggak sih. Pernah nggak pernah operasi plastik? Wah, enggak. Alhamdulillah nih masih ori semua nih Kak. Masih ori ya, dia cuma perawatan aja. Kalau pengen tahu ikutin Instagram. Iya betul. Oke, ini ngomong-ngomong soal media sosial, ini ada juga nih pasangan yang lagi viral. Ini membagikan ceritanya gitu. Ini adalah hubungan apa sih?
pasangan dari beda-beda negara ya, satu Indonesia, satu Korea gitu. Ketemu di Thailand tahun 2015, betul ya. Itu dimulai dari saling bantu. Oh, cowoknya yang bantuin ya. Cowoknya sampai minta nomor telepon gitu. Kamu kalau ketemu orang nggak kenal di negara orang, terus tiba-tiba dia minta nomor telepon, kamu kasih nggak? Gimana kisahnya? Kita lihat dulu profil mereka berikut ini.